Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali membahas tentang qadaya fiqhiyah mu'asirah, kasus-kasus fikih kontemporer. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah judul Al-Haq fi man ilhamli jirohiyan. Apa yang dimaksud dengan judul ini? Judul ini adalah terkait dengan pencegahan kehamilan secara operasi. Mencegah kehamilan dengan cara operasi atau pemandulan dengan cara operasi. Jadi orang dimandulkan dengan cara operasi. Kalau bahasa kontemporernya itu adalah vasektomi itu untuk laki-laki, sedangkan tubektomi itu adalah untuk perempuan. Jadi ada vasektomi dan juga tubektomi, yaitu mencegah manusia untuk bisa hamil atau menghamili, dilakukan dengan cara operasi. Nah, hukumnya ini bagaimana? Nah, kita bahas di sini. Al-mabhas al-awwal atau pembahasan pertama, yaitu man'ul hamli jirohiyan wa tatawwuruhu, atau pencegahan kehamilan dengan cara operasi dan juga perkembangan-perkembangannya. Jadi mencegah kehamilan dengan cara operasi itu tidak muncul begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapan dan perkembangan-perkembangan dari zaman ke zaman. Man'ul hamli mawjud fi hayatin nas fi ghabiriz zaman. Jadi mencegah kehamilan itu ada di kehidupan manusia di setiap lintas zaman, min khilali wasailin muta'addidah liiqlalin nas, dengan berbagai macam wasilah yang bermacam-macam untuk mengurangi keturunan. Minha, diantaranya untuk mengurangi keturunan, atau diantaranya adalah untuk mencegah kehamilan itu adalah dengan cara rohbanah. Rohbanah ini adalah dengan seseorang menjadi pendeta atau menjadi biksu. Jadi kalau jadi pendeta atau jadi biksu atau biarawati dan sejenisnya itu tidak boleh nikah dan tidak boleh punya anak. Wa'dul banat, ngubur anak perempuan. Jadi orang zaman dahulu punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Kama arafat al-mujtama'at al-badaiyah at-taqim antoriki wasailin dawaiyah wa aqaqir muayyanah liqat'in nasl. Sebagaimana para masyarakat-masyarakat Badawi atau zaman dahulu itu mengenal pemandulan. Jadi kalau man'ul hamli ini adalah mencegah kehamilan, kalau taqim itu adalah pemandulan. Memandulkan seseorang antoriki wasail dawaiyah dengan cara wasilah menggunakan obat-obatan. Jadi dimandulkan dengan cara obat-obatan, orang zaman dahulu itu sudah tahu. Wa aqaqir muayyanah, dan juga dengan cara-cara yang bermacam-macam untuk memotong keturunan atau memotong nasab supaya tidak beranak pianak. Wa qad dzakara al-atibba al-muslimun, jadi para dokter-dokter muslim seperti Dawud al-Antoki, kemudian Ibnu Sina, hadhihi adwiyah wa sannafuha fi kutubihim. Jadi Dawud al-Antoki sama Ibnu Sina itu sudah pernah menyebutkan terkait dengan obat-obatan ini dan juga menyusunnya di dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab obat-obatan yang dimana obat tersebut bisa membuat seseorang menjadi mandul. Kama arafat hadhihi al-mujtama'at al-khassa kana minal iqab. Sebagaimana para masyarakat-masyarakat zaman dahulu itu juga mengetahui istilah kebiri. Al-khassa itu kebiri. Kebiri itu apa? Memotong buah zakar. Jadi nanti di sini ada istilah, kalau laki-laki itu kan ada buah zakar sama batang zakar ya. Nah, kalau khassa ini dipotong buah zakarnya. Kanauin minal iqab, sebagaimana jenisnya itu adalah jenis hukuman. Jadi zaman dahulu itu orang dikebiri juga masuk ke dalam hukuman. Awil mithlah li ba'dil fi'at, atau menjadi permisalahan untuk orang yang lain.
Mungkin dia melakukan kesalahan apa sehingga harus dikebiri, dipotong buah zakarnya. Wa kadzalika arafan nas nidhaman ilhamli an tariqil azl. Begitu pula manusia zaman dahulu sudah mengetahui tentang cara mencegah kehamilan dengan cara azl. Azl itu apa toh? Mengeluarkan sperma di luar rahim. Nah, itu. Jadi kalau berhubungan spermanya tidak dikeluarkan di dalam rahim, tapi dikeluarkan di luar rahim itu dengan cara azl atau senggama terputus. Wa ta'akhkharat ma'rifah at-taqim biwasailil jirahiyah ilal qarni asar. Nah, adapun terkait dengan pemandulan dengan cara operasi itu baru diketahui di abad ke-19. Jadi kalau orang-orang zaman dahulu itu sudah tahu cara pemandulan dengan cara menjadi biarawan atau biarawati atau menjadi pendeta, kemudian ada juga dikebiri, dipotong buah zakarnya. Itu orang-orang zaman dahulu udah tahu dengan cara obat-obatan seperti Ibnu Sina dan juga Dawud Al-Antoki sudah mengetahui terkait dengan obat-obatan yang bisa mandul tersebut. Tetapi untuk memandulkan seseorang, at-taqim itu pemandulan, memandulkan seseorang dengan cara operasi itu baru diketahui pada abad ke-9, 19 Masehi. Maka pada tahun 1822 Masehi ini qama at-tabib al-Urubi. Jadi ada dokter yang berasal dari Eropa sana bernama Sir Istli Kuber. Itu biqat'i hablidz zakari li ahadil kilab, memotong saluran kabel, saluran sperma salah satu anjing. Jadi anjingnya itu dipotong saluran ke spermanya, salurannya bukan dipotong zakarnya, bukan ya, tapi saluran spermanya itu dipotong. Mimma afqadahu al-qudrah alat tanasul, yang dimana setelah anjing tersebut dipotong saluran spermanya itu kehilangan kemampuan untuk beranak pianak. Ka'awwali tajribah ala makhluqatit tanasul thumma intaqalat at-tajrub ilal insan. Setelah mencoba memandulkan anjing dengan cara dipotong jalur spermanya, kemudian percobaan itu diaplikasikan kepada manusia. Mana pada tahun 1881, Jarrah al-Amriki. Jarrah al-Amriki itu adalah dokter bedah. Dokter bedah Amerika itu biqat'i qanatai falloop, memotong 2 tuba falopi. Konatai itu konatai ini karena dia mudhof maka nonnya hilang. Konatai falloop itu tuba falopi. Tuba falopi itu apa toh? Tuba falopi itu adalah salah satu organ reproduksi bagi wanita yang terletak di dalam rahim. Dan tuba falopi itu ada 2. Nah, ini dua-duanya ini dipotong oleh Jarrah Amriki ini. Jarrah itu adalah dokter bedah, dipotong. Fil mar'ah bihadaf at-taqim ad-daim laha, dengan tujuan untuk memandulkan secara permanen. Daim itu permanen. Jadi pada tahun 1881 barulah kemudian dokter bedah Amerika mencoba memotong 2 tuba falopi bagi perempuan dengan tujuan untuk memandulkan wanita tersebut secara permanen. Wa qama at-tabib Harrison ini pada tahun 1889 biqat'il habl al-manwi lirrajuli. Nah, dokter yang bernama Harrison ini pada tahun 1889 ini memotong kabel, memotong saluran mani atau saluran sperma bagi laki-laki. Nah, jadi kalau yang tadi kan memotong tuba falopi bagi perempuan, yang tahun 889 ini memotong saluran mani, saluran sperma laki-laki dipotong. Itu istilah kerennya sekarang dinamakan dengan vasektomi. Kalau yang perempuan tadi namanya tubektomi. Waqad arafat hadhihi al-amaliyah fiha bi al-qonat al-azhariyah. Jadi habl manwi disebut dengan qonat azhariyah ini. Wa ma'a bidayat al-qarn al-20 wa tatawwur al-abhath at-tibbiyah marasat iddah duwal urubiyah at-taqim. Kemudian sebentar. Pada abad ke-20 dan berkembangnya pembahasan-pembahasan terkait dengan medis,
ilmu kedokteran itu berkembang, marosat idah dual urubiyah at-takim. Negara-negara Eropa itu mempraktekkan pemandulan iddati fi'at minas sukan ke orang-orang, ke beberapa penduduk biasalib waturuk adidah dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kemudian pada abad ke-20 dan pembahasan kedokteran ini meluas, negara-negara Eropa itu mempraktekkan pemandulan dengan cara yang berbeda-beda. Maka di sini disebutkan fi Almania di Jerman. Ya, Almania ini Jerman ini. Wa abana al-harakah an-naziyah yang dimana saat itu di Jerman terkenal dengan gerakan Nazi. Ini Nazi ini. Zaharat nadhariyatul jinsi al-mukhtar. Muncullah teori terkait dengan ras yang terpilih. Jadi Nazi itu menganut pemahaman ada ras terpilih, yaitu apa? Ras bangsa Arya itu adalah ras yang paling unggul di dunia. Maka selain ras bangsa Arya itu harus dimusnahkan supaya manusia itu berkembangnya, evolusinya itu maju bukan malah mundur. Seperti itu. Alati daf'at al-atibba al-alman ila taqim mi'at alat minar rijal wan nisa limujarradi annahum ya'anuna minal amrad jasadiyah at-takhalluf aqli. Jadi para dokter-dokter Jerman ini melakukan pemandulan terhadap ratusan laki-laki, alat-alat yang dimiliki oleh laki-laki, ratusan laki-laki dan juga ratusan perempuan. Limujarrodi annahum yu'anuna minal amrad jasadiyah. Hanya karena mereka laki-laki dan perempuan ini menderita penyakit fisik atau kemunduran akal. Kemunduran akal itu keterbelakangan mental. Hatta minal beladah wan idamudz zaka, keterbelakangan mental dan juga tidak memiliki kecerdasan. Kenapa? Karena Nazi itu berpendapat bahwasanya orang-orang yang nggak cerdas, orang-orang yang badannya tidak sempurna, itu tidak memiliki hak untuk berkembang biak karena akan menyebabkan ras manusia itu terbelakang. Sehingga bagi Nazi supaya manusia itu berkembang maju, maka manusia itu yang diizinkan beranak pianak oleh Nazi adalah manusia-manusia yang cerdas dan yang sempurna jasad serta jasad serta psikisnya atau secara akalnya sempurna supaya ras manusia maju. Itu bagi Nazi seperti itu. Kama anad dual allati waqa'at tahta saytarah an-naziyah lam tanju syu'ubuha min at-taqim al-ijbari. Sebagaimana negara-negara yang kena jazahan Nazi, itu tidak selamat penduduk-penduduknya dari pemandulan secara paksa. Jadi Nazi itu tidak hanya membantai manusia-manusia yang tidak berhak untuk berkembang biak ya, tapi mereka yang tidak berhak berkembang biak itu juga dimandulkan supaya tidak menyebabkan manusia itu mundur. Manusia-manusia yang diizinkan untuk berkembang biak hanya manusia-manusia yang cerdas dan manusia-manusia yang sempurna. Minad dual alati marasat atake bisurah kabira bihadaf tahdidin nasl as-sini. Nah ini beberapa negara yang juga mempraktekkan pemandulan dengan cara yang besar, dengan skala lingkup yang besar, dengan maksud untuk membatasi keturunan, itu adalah Sin, Cina, wal Hind dan juga India, wal wilayat al-muttahidah al-Amerika al-Latiniyah dan juga negara-negara Amerika Latin. Ini dimandulkan secara paksa. Kama analistihad al-madhabih allati fa'alha al-Ingiltere bil Irlandaniyin fil qarni tasi asyar adda ila qillati naslihim. Kemudian thumma in thamata duwalan arabiyatan islamiyatan qad marasat fil asri al hadits wasail mutaaddidah liman al haml minha an tariqil jirah al atibiyah. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya negara-negara yang melakukan pengebirian paksa, pemandulan secara paksa itu diantaranya adalah Jerman, kemudian diikuti oleh Cina, diikuti oleh India, diikuti oleh Amerika Latin, dan kemudian di masa-masa modern fil asr al hadis ini barulah ikut-ikutan negara-negara Arab ikut-ikutan untuk menggunakan cara mencegah kehamilan dengan cara operasi. Nah ini adalah di pembahasan pertama, yaitu adalah sejarah
dan juga perkembangan sejarah dan perkembangan pengebirian paksa atau mencegah kehamilan dengan cara operasi. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke pembahasan kedua, al-mabhath ats-tsani. Ini sekarang adalah al-mabhath ats-tsani, pembahasan kedua. Man'ul hamli jirahiyan wa alaqatuhu bi hurmati jismil insan. Jadi mencegah kehamilan dengan cara operasi dan juga hubungannya dengan kehormatan tubuh manusia. Hurmatu jismil insan itu adalah kehormatan tubuh manusia. Inna tadakhul al-jirohi biqasdi man'il hamli amalun khotir la yustahanu bihi. Bahwasanya intervensi medis atau intervensi operasi dengan cara untuk yang dimaksudkan untuk mencegah kehamilan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat berbahaya yang tidak bisa diremehkan. La yustahanu bihi itu nggak bisa diremehkan. Mencegah kehamilan dengan cara operasi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak bisa diremehkan. Minan nahya asyariyah, dari sisi syariat, wa tibbiyah, dan sisi medis. Li'annahu bisifatin amatin i'tida ala hurmatil insan. Karena yang seperti itu merupakan penistaan. I'tida itu penistaan terhadap kehormatan manusia. Wal adami muhtaram hayyan wa mayyitan, dan bahwasanya anak Adam atau bangsa manusia, anak Adam itu adalah muhtaram, mulia, hidup ataupun mati fil Islam, dalam Islam. Jadi manusia itu kan sangat mulia ya di dalam Islam itu, sampai bangkai manusia itu tidak najis. Bangkai manusia itu tidak najis, mani juga tidak najis. Kenapa kok bangkai manusia tidak najis? Karena Allah telah memuliakan manusia. Walaqad khalaqallahu al-insana wa qaddarahu wa azzazahu wa karramahu. Allah telah menciptakan manusia, memberikan dia kudrah, memberikan dia kekuasaan dan memuliakannya. Walaqad karramna bani Adam, ini adalah ayatnya, yaitu kami telah memuliakan bani Adam. Wa huwa ta'ala alladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Seperti itu. Kemudian watajallat uzmatuhu fi khilqah. Tabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Walidzalika ihtamat asy-syariah al-islamiyah bihimayatin nafs al-basyariyah. Maka daripada itu syariat Islam itu memperhatikan tentang menjaga manusia ini dijaga betul-betul. Fahurrimat qatlun nafsi, karena manusia itu dijaga, maka tidak boleh membunuh manusia, itu tidak boleh kecuali dengan hak. Membunuh manusia yang hak itu gimana? Dengan kisos. Nah ini, wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haq. Janganlah kamu membunuh manusia kecuali dalam keadaan hak. Wa ja'ala asy-syari' awwala ma yaqdi fihi bayanan nas yaumal qiyamah huwa ad-dima' wa tawa'adallahu murtaqib al-qatl al-am bil adzab. Dan Allah juga telah berjanji, mengancam terkait dengan pelanggar dosa besar, yaitu dengan membunuh dengan secara sengaja dengan azab. Allah itu berjanji akan mengazab, mengancam mereka yang melakukan dosa besar dengan membunuh itu dengan azab. Yaitu ayatnya adalah waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Nah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Nah, itu inti daripada pembukaan ini, bahwasanya manusia itu diciptakan Allah mulia. Kemudian disebutkan ayat-ayatnya bahwasanya manusia itu mulia. Kemudian disebutkan ayat-ayatnya yang membunuh manusia itu akan mendapatkan ancaman yang besar dari Allah. Ini merupakan tanda-tanda bahwasanya manusia itu adalah mulia. Nah, gitu kan. Walaqad wasalat asy-syariah fi mablagh khirsiha ala himayatin nafs al-insaniyah ila taqrir al-mas'uliyah fi halatil qatli aw al-jarhi al-khata' wa ma fi hukmihi fa furidat ad-diyah al-jani. Sampai
syariah Islam itu sampai kepada sesuatu yang kalau membunuh manusia itu tanpa sengaja sekalipun itu loh juga tetap ada balasannya dengan cara diat, membayar tebusan atau membayar denda. Jadi seperti itu. Membunuh manusia dengan cara sengaja itu hukumannya kisos dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekam di neraka selama-lamanya. Kemudian di sini saking mulianya manusia, membunuh manusia nggak sengaja pun itu loh tetap harus bayar dia. Nah, seperti itu. Jadi saking mulianya manusia itu seperti itu. Dalam Islam itu manusia sangat mulia dan sangat dilindungi. Bunuh manusia nggak sengaja pun ya harus bayar denda. Wa qatlul muslim bi ghairi haq la yahtamilu al ibahah wa kadzalika qat'u udwin min a'dha'ihi. Nah, di sini sebutkan bahwa saya membunuh muslim tanpa hak itu sama sekali tidak ada pendapat yang memperbolehkan. Jadi semuanya berpendapat tidak boleh, nggak ada satupun pendapat yang memperbolehkan. Wa kadza qat'u udwin min a'dha'ihi, sebagaimana memotong bagian dari tubuh muslim juga tidak diperkenankan. Fa innahu la yahillu syai' min dzalika bi idnin mujna alaihi wa laisa al insan ayaqtula nafsahu. Nah, juga disebutkan di sini jangan sampai manusia itu membunuh dirinya sendiri. Ayatnya adalah wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh dirimu sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian membinasakan, menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, ini selain juga dilarang membunuh manusia, juga dilarang membunuh diri. Bunuh diri juga dilarang. Kenapa? Karena hidup manusia itu betul-betul berharga, jangan sampai dihancurkan. Dalam Islam seperti itu. Kemudian wahimayatu syar'i adrakat al-insan hatta qabla khurujihi min batni ummihi fa aujaba adiyah al-jadin ala man tusabbibu fi khurujihi maitan. Nah, menjaga manusia ini juga sampai sebelum keluarnya manusia ini dari perut ibunya itu juga sudah dilindungi. Manusia sebelum keluar dari rahim ibunya, dari perut ibunya itu juga sudah dilindungi. Maka ada juga di sini adalah diat janin, denda bagi janin, bagi siapa yang menyebabkan keluarnya janin dan kemudian janin tersebut meninggal. Nah, ini adalah paragraf atau mukaddimah yang menjelaskan bahwasanya manusia itu mulia. Bunuh manusia itu tidak boleh. Kemudian bunuh manusia tanpa sengaja pun juga tidak boleh. Kemudian membunuh diri sendiri atau bunuh diri juga tidak boleh. Bahkan sebelum manusia keluar dari perut ibunya itu juga sudah dilindungi. Dan barang siapa yang memukul perut wanita sampai bayinya keluar kemudian meninggal itu kan juga ada diat. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwasanya Islam itu memperhatikan, syariat Islam memperhatikan manusia itu dengan sangat-sangat sungguh-sungguh dan betul-betul dilindungi kehormatan manusia tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini dulu, nanti akan kita lanjut ke pembahasan ketiga di pertemuan yang akan datang. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.